lebih sejahtera gajinya ya. Kan mungkin udah tahu nakes di Indonesia gajinya berapa gitu ya. Kalau lagi cuti, itu kita cuti 1 tahun itu entitled 30 hari. Itu benar-benar kita pulang itu dibayarin juga. Tiket dibayarin, terus abis itu gaji tetap jalan. Kita berangkat jadi migran, pulang jadi juragan. Podcast Perantau Global, wush. Halo, balik lagi kita jumpa. Hari ini kita gak hanya ngobrol biasa, karena kita akan battle di hari ini. Battle GCC. Kita akan ngomongin tentang dua negara yang lagi rame diomongin oleh banyak PMI atau pekerja migran Indonesia yang sekarang lagi buka besar-besaran nyari orang Indonesia gede banget. Nah, kita ada dua orang yang sudah ada di sini, tamu kita yang luar biasa, yang akan bercerita tentang pengalaman mereka yang bekerja. Yang satu ada dari Kuwait, dan satu ada dari Riyadh. Nah, kita akan ngobrol bersama-sama ya. Halo, apa kabar kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat ya, luar biasa. Jadi di sini ada Kak Clara Natalia dan juga ada Kak Widiatun Hasanah. Kak Widya, kalau Kak Clara ini adalah seorang waitress yang bekerja di F&B di Kuwait. Dan kalau Kak Widi di nurse, bekerja sebagai nurse di klinik di Riyadh gitu ya. Jadi beda banget nih, satunya backgroundnya kesehatan, satunya backgroundnya adalah F&B. Nah teman-teman kira-kira yang pengen kerja ke luar negeri pengen apa, boleh cek di komen ya. Tulis saja aku pengen kerja apa, tulis di komen. Siapa tahu dari Daya Tantar Global bisa menyediakan buat teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita ngobrol, kita mau kenalan dulu nih sama dua orang luar biasa. Mungkin dari Kak Clara dulu, boleh cerita dong pengalamannya sekarang di Kuwait, udah berapa lama bekerja dan kenapa memilih F&B? Oke, kalau Clara dari Kuwait as a waiters di cafe di Kuwait, itu baru 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kalau kenapa di F&B? Karena emang kebetulan kuliah itu jurusannya F&B. Oh gitu. Ya. Jadi mulai lulus kerja di sana? Enggak, mulai lulus kuliah itu kerja di Indonesia dulu. Indonesia dulu? Udah baru berangkat. Di resto juga di Indonesia ya? Di Indonesia di resto juga. Resto juga. Nah ini melanjutkan lagi untuk ke Kuwait ya? Yes. Ya. Oke. Kalau Kak Widi? Backgroundnya adalah? Nurse juga. Memang dasarnya nurse ya? Iya. Oke, terus kemudian? Gue kerja dulu di Indonesia 1 tahun, terus ada info loker perawat di Saudi Arabia yang lagi hot gitu. Betul. Terus daftar dan akhirnya alhamdulillah keterima di salah satu klinik di Riyadh, Saudi Arabia. Oke, berarti pengalamannya masih 1 tahun di Indonesia ya? Iya. Bahkan lebih lama di Riyadh dong berarti? Betul. Menarik. Nah ini juga perlu catatan bagi teman-teman kesehatan ya. Kalau misalnya pengen sebagai nurse atau mungkin bidan juga di luar negeri, ternyata itu harus ada pengalaman 1 tahun dulu ya? 1 tahun itu wajib. Setelah STR? Setelah STR terbit. Oke. Itu harus ada pengalaman kerja selama 1 tahun. Nah itu biasanya kenapa sih harus ada aturan kayak gitu Kak? Nah itu pentingnya karena kita di sana tuh nurse ada mumaris dan data flow. Nah ini mungkin banyak banget orang-orang yang belum tahu data flow dan mumaris itu apa. Jadi semua dokumen kayak ijazah, transkrip nilai dan STR kita itu diverifikasi dari Saudi. Dan benar nggak anak ini sekolah di sini, kuliah di sini, terus di dikti juga dicek bener nggak mereka sudah terregistrasi dan pernah bekerja di rumah sakit ini bener nggak gitu. Jadi nanti setelah data flow lulus nanti ada mumaris. Di mumaris itu baru dicantumkan pengalaman kerja 1 tahun. Kurang dari 1 tahun, even itu 1 hari akan ditolak. Wah. Jadi seketat itu loh sebenarnya Saudi itu untuk para nurse. Gitu ya, karena pengennya adalah benar-benar orang punya pengalaman di sana. Betul, punya pengalaman dan ya maksudnya skill pengalaman yang benar-benar terverifikasi. Maksudnya sudah terverifikasi di data flow. Kayak gitu. Jadi memang sudah bukan kayak misalnya ada yang baru 6 bulan segala macam. Memang dia bisa berangkat. Tapi nanti di proses mumarisnya mereka akan tertolak dan nggak akan bisa ikut ujian. Wah, berarti susah banget ya ternyata ya. Berarti benar-benar harus orang dengan latar belakang nurse atau mereka punya sertifikasi atau surat tanda registrasi ya. Betul, nurse yang bisa bekerja juga sebagai nurse ataupun bidan di sana. Nah, kalau misalnya di F&B apakah harus background yang sama atau? Kalau di F&B sih enggak sih, cuma waktu itu kebetulan ownernya JM-nya datang ke Indonesia, terus Clara apply, interview langsung, yang dilihat tuh ya yang pasti bahasa Inggris tuh harus bisa ya. Oke, gitu. Asal tuh bisa background apapun ya. Dan kalau kita punya experience before, jadinya lebih nilai tambah gitu.
Iya benar. Nilai tambah dari gaji juga ya sebenarnya. Nggak sesulit jadi nurse lah. Jadi benar. Jadi kalau di sini udah battle pertama udah kelihatan ya. Kalau ke dunia kesehatan, ya itu pasti akan banyak yang proses yang dilalui juga ya. Tapi kalau misalnya dari bidang F&B sendiri lebih mudah, cuma tempat bahasa Inggrisnya harus lebih bagus juga. Kalau bahasa Inggrisnya sama, kita juga ada interview juga, ada yang offline, ada yang online. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya bagus, karena kan kita di Saudi itu kita komunikasi dengan pasien dan dokter. Betul. Dan di sana juga banyak dari negara-negara lain. Otomatis kita harus bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu nomor 1 bahasa. Yang kedua adalah ya kita harus benar-benar kuat mental gitu. Kalau ke Saudi ya mungkin bukan dari nurse aja, kalau untuk kuat mental ya sama ya ke ya. Kuat mentalnya definisinya gimana nih maksudnya? Ada sesuatu apa nih yang kita harus kayak menghadapi situasi apa? Pasti dengan perbedaan budaya, kebiasaan juga, waktu kerja kadang-kadang juga nurse bisa lebih lama daripada istrinya. Itu akan beda banget. Dan itu apa yang mental seperti apa? Culture shock. Misalnya kalau di Indonesia tuh dokternya nggak bentak-bentak kayak gitu-gitu. Bukan ngebentak sih, cuman memang nada orang sana itu tinggi. Cara bicaranya. Padahal mereka memang ya ngomong biasa. Ngomong biasa aja mereka kayak menurut kita tuh kayak orang berantem gitu. Padahal memang nada biasanya seperti itu. Oke, kita yang baper ya. Iya, gitu. Aduh, aku dimarahin. Iya, padahal enggak, memang kita cuman dibilangin aja gitu. Mungkin anak yang mungkin tipis-tipis kayak tisu gitu, kesabarannya mungkin akan akan berbawang-bawang tiap hari kayaknya nangis. Sama juga. Sama sih. Cara mereka ngomong itu nggak kayak santai kayak kita, lebih kayak agak shouting. Kita kali ngiranya ini teriak marah ya, padahal enggak. Cara ngomongnya gitu aja. Seperti itu. Padahal yang ditemui adalah orang-orang luar negeri. Maksudnya bukan hanya orang Arab atau Kuwait doang nih, maksudnya kebanyakan adalah orang-orang dari luar, dari berbagai macam negara gitu. Apakah itu juga? Tapi mostly Arab ngomongnya ya seperti itu, iya. Even dari luar yang udah lama di Saudi ya akan ketularan gitu. Ngomongnya bahkan sedikit shouting. Gitu ya. Emang apa ya, udah logatnya kali ya Kak ya? Udah logat ya, betul. Iya, susah gitu. Tapi udah lama kelamaan nanti terbiasa, gini mah nggak dimarahin, ini cuma ngomong. Sebenarnya ngomong biasa sebenarnya. Oke. Nah tadi itu adalah ngomongin tentang gambaran kecil ya dari apa yang terjadi di sana. Nah kalau ditanya lagi nih, kita battle yang berikutnya adalah kita pengen tanya kenapa Kak Clara juga Kak Widi memilih keluar negeri. Kak Clara dulu. Kalau ditanya kenapa, sebenarnya waktu itu agak iseng kayaknya ya, after COVID. COVID itu biasa cari di kayak LinkedIn, JobsDB kayak gitu. Ada satu ke negara, sebenarnya tujuannya bukan Kuwait. Tujuannya waktu itu apply itu ke Dubai. Awalnya. Kayak semua F&B, hospitality maunya ke Dubai nggak sih? Semua tuh kayak kiblatnya di Dubai gitu. Apply Dubai, waktu interview itu ketemu salah satu kakak di sana, nawarin mau nggak coba Kuwait. Aduh, Kuwait ada apa sih? Gitu kan. Kayak cuma tahu ya mata uang tertinggi minyak. Selebihnya nggak tahu, tapi ya udah coba aja. Terus cari tahu, ternyata kayak banyak perantau tuh kayak lebih ibarat kata sejahtera atau lebih nyaman tinggalnya di Kuwait daripada di Dubai, hektiknya Dubai gitu. Oke, coba aja. Ternyata ya rezekinya malah ke Kuwait itu ya. Jadi ya coba berangkat lah. Tapi sempat ada di proses untuk ke Dubai juga atau? Ada, cepet interview ke Dubai. Itu. Jadi ketemu sama kakaknya ini lagi proses interview ke Dubai. Tapi tawarinnya Kuwait, dan yang info pertama lolos tuh Kuwait. Jadi ya udah. Kuwait akhirnya. Dan ternyata sejahtera sekarang. Maksudnya happy ya? Ya so far oke lah ya. Kalau tujuannya kita benar-benar mensejahterakan diri dan keluarga, betul. Balik lagi tujuannya kita berangkat tuh apa? Kalau misalnya kita mikirin tadi masalah baper ya kayaknya nggak selesai. Nggak selesai itu. Fokus ke diri sendiri lagi ya tujuannya apa. Kalau Kak Widi, kenapa alasannya berangkat ke Arab Saudi? Kalau aku dulu memang niatnya ngambil kuliah perawat itu pengen keliling dunia dengan profesi perawat gitu. Jadi pas itu temen juga ada yang udah kerja di Saudi, terus lihat VT-nya, loh kok ternyata ada nurse juga ya di Saudi. Awalnya nggak tahu tuh. Nah pas itu mulai daftar dan akhirnya interview lolos, akhirnya berangkat gitu. Ya
kenapa milih Saudi? Karena yang pertama itu prosesnya lebih gampang dibandingkan negara lain. Kalau Jepang, Korea itu kan harus melalui proses belajar bahasa yang sampai 6 bulan. Iya. Dan harus melalui ujian-ujian yang mungkin menurutku yang orangnya malas belajar kayak aku, itu ya lama gitu. Sedangkan kalau Saudi itu mungkin prosesnya paling lama 3 sampai 6 bulan gitu udah berangkat. Paling cepat kemarin kalau aku alhamdulillah memang udah rezekinya, itu prosesnya cuma 2 minggu berangkat. Cepet banget. Lebih cepat daripada standarnya umum Iya, ya, 3 betul, bulan. alhamdulillah memang udah rezekinya gitu. Jadi ya udah yang satu juga deket dengan Baitullah gitu. Siapa sih yang nggak pengen ke sana gitu kan, dengan tidak usah mengantri lama dan biaya yang mahal. Dan yang kedua mungkin lebih sejahtera gajinya ya. Kan mungkin udah tahu nakes di Indonesia gajinya berapa gitu ya. Ya nggak perlu ditulis di komen ya. Nggak usah ya, gitu. Sudah banyak yang spill soalnya. Iya, nanti banyak yang spill nih di bawah nih. Jadi kalau pas ke Saudi, ternyata banyak ya benefitnya, bisa umroh, terus juga kita jadi ngasah skill dan knowledge gitu kan. Jadi ya udah deh, kayaknya coba-coba deh. Akhirnya apply CV, terus kata temanku, Mbak kamu lolos, ya udah alhamdulillah interview berangkat deh. 2 minggu itu cepet banget ya Mbak ya? Cepet banget. Buru-buru persiapan berarti ya? Iya, untungnya karena aku udah punya paspor waktu itu dan semua itu udah ready dokumen. Karena aku dulunya udah sempet resign juga dan iseng-iseng cari loker, awalnya mau di Indo terus, tapi akhirnya udahlah kabur dulu aja gitu. Iya. Kita kabur dulu terus ya. Sampai sekarang ya. Kabur dulu terus ya kan? Iya, betul. Kalau Kak Clara prosesnya berapa lama kalau F&B? Waktu itu pasnya 2 bulan. 2 bulan? Terus sempet ke postpone itu karena akhir tahun itu sempet sheikh-nya meninggal kan di Kuwait, jadi semua proses di stop. Akhirnya berangkatnya baru di awal Januari. Oke, tapi normally berapa lama? Kalau dari F&B? Kurang tahu sih, tapi cukup cepet juga sih, 2 bulan selesai. 2 bulan selesai ya, karena F&B juga nggak butuh background banyak, hanya kemampuan bahasa Inggris dan dia ada kemauan untuk mengikuti pekerjaan di sana ya, jadinya cukup mudah juga sebenarnya ya. Oke, jadi alasan masing-masing rata-rata iseng ya. Iseng. Nah, kalau teman-teman ini lagi gak ada kerjaan, iseng aja cari pekerjaan, cari di Prato Global ada lowongan apa, langsung daftar. Atau tanya juga admin kita ya, nomornya ada di bawah sini. Jadi kalau misalnya pengen tanya-tanya, langsung tanya kami tahu. Nah, kita mau tanya lagi terkait dengan benefit nih. Kalau ke luar negeri, orang-orang pasti expecting adalah, gajinya gede gitu ya, dapat fasilitas dari perusahaan atau dari tempat kerja, kemudian akan dapat yang lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di tempat masing-masing, ada dapat apa aja untuk benefitnya? Kak Widi, silakan. Kalau untuk di Saudi sebagai nurse itu yang pertama pasti akomodasi dan transportasi itu ditanggung gitu ya. Terus juga kerjanya yang 8 jam konsisten, 8 jam lebih dari itu dikasih overtime atau enggak ada time back gitu. Terus habis itu kita dapat annual vacation. Dan selama vacation nih, sekarang aku lagi vacation itu tetap digaji enaknya. Nggak ada biaya potongan ya? Nggak ada, dan emang nggak ada potongan. Jadi enaknya perawat itu nggak ada potongan kayak misalnya yang lain kan suka ada potongan pajak segala macam. Jadi kita terima beres itu, terima bersih gaji itu tiap bulan ya udah nggak ada potongan apa-apa. Sesuai dengan perjanjiannya. Sesuai dengan JO-nya, job offer-nya, kayak gitu. Terus sekarang kan lagi vacation nih 2 bulan di Indonesia, itu ya tetap digaji even aku nggak kerja. Tetap digaji, dapat uang vacation juga, terus pesawat PP juga ditanggung. Jadi nggak kerja tapi tetap digaji, itu sih salah satunya. Terus yang kedua dekat juga dengan Baitullah gitu ya, bisa umroh. Udah umroh juga? Alhamdulillah udah sering karena karena deket juga kan. Kalau libur, kalau galau ya udahlah ke rumah galau dulu. Masuk umroh luar biasa ya. Galau ibadahnya deket banget di teman-teman ya. Kalau kita galau ke jalan raya, dari hutan, dari taman di Jakarta. Bengong ya. Bengong di sini. Kalau di sana bengongnya lihat Ka'bah gitu kan. Aduh ya Allah. Ada banget ya. Itu salah satunya. Kebanyakan yang pengen ke Saudi ya nggak. Salah satunya untuk itu ya. Pengen umroh dengan gampang gitu. Betul. Terus kita juga dapat, misalnya ada libur lebaran nih, kita dapat juga tidak memotong annual vacation itu. Jadi libur lebaran 1 minggu. Di mana lagi kerja libur 1 minggu gitu kan. Jadi nanti pekerjaan yang untuk orang-orang muslim di cover sama yang non muslim. Jadi kayak gitu. Jadi kita tetap libur 1 minggu. Nanti gantian. Jadi fair ya. Jadi semuanya itu dapat kesempatan juga yang sama.
Betul. Seperti itu ya. Wow, oke. Jadi udah banyak banget ya ternyata benefitnya kalau misalnya kerja di Arab Saudi. Nah, apakah sama di Kuwait juga seperti itu? Ya, so far sama. Kayak kita dapat akomodasi tempat tinggal, awal-awal kita dapat transportasi juga, tapi setelah udah berapa bulan kita udah punya ID, udah punya apa, mereka kasih uang, kita survive sendiri lah pakai bus gitu. Cuma semua di cover sama kantor. Sama gaji juga. Sama kalau lagi cuti, itu kita cuti 1 tahun itu entitled 30 hari. Itu benar-benar kita pulang itu dibayarin juga tiket, oke dibayarin, terus abis itu gaji tetap jalan, sama sih ya Sama benernya, ya, sama. Terus kalau Lebaran itu kebetulan kalau di F&B terbalik ya. Kalau F&B itu kalau sama sih di Indonesia juga kalau Lebaran, hari raya apa itu kan pasti Rame-ramenya ya. Kita itu enggak kalau kita itu malah nggak bisa libur, tapi kita dapat public holiday bisa diambil nextnya afternya kayak gitu. Bisa memilih hari yang lain ya. Ya. Tapi tidak di hari raya karena kan semua ke resto kayak gitu kan. Ya, jadinya paling bedanya di situ. Tapi so far semuanya sama. Sama ya kurang lebih ya. Jadi dari 2 negara yang berbeda tapi kurang lebih sama teman-teman kalau untuk di area Timur Tengah ya, teman-teman akan tetap di cover semuanya. Aku tuh agak miss ya karena tadi sempat ngobrol juga sebelum kita on air bareng-bareng. Kalau misalnya di luar sana perusahaan-perusahaan itu akan meng-cover ke tempat tinggal, bahkan transportasi, bahkan makan gitu ya. Mungkin nggak kebayang sama teman-teman di sini yang di Indonesia yang mau berangkat ke sana, emang gaji segede itu kita nggak cuman itu doang gitu ya. Ternyata kan ada dapat benefit yang lainnya, bahkan itu kan di luar gaji ya. Berarti di luar gaji teman-teman akan dapat untuk transportasi, makan, tempat tinggal, itu pun udah hitungannya lebih dari plus ya gaji gitu ya. Teman-teman dapat sekian puluh juta. Nah, kalau boleh tahu range gajinya berapa kira-kira kalau misalnya di F&B? Kalau di F&B itu untuk Indonesia di Kuwait itu range-nya mulai dari 150 KD sampai 350 KD. Tergantung dari ya nego di awal, pengalamannya apa, terus kerjanya sebagai apa. 350 itu paling tingginya untuk yang senior atau udah pengalaman ya? Ya. 1 KD berapa ya sekarang? 1 KD terakhir sih di 52.000 sekian, 53.000. Paling tinggi soalnya ya. Mata uang paling tinggi. Jadi kira-kira sekitar minimalnya juta, ya maksimalnya. Minimalnya itu sekitar 8 juta, 9 juta untuk first entry. Iya, first entry ya. Kemudian bisa sampai ya kalau dibandingkan sebagai waiters di Indonesia ya berapa kali lipatnya. Silakan. Apakah tertarik kira-kira? Aku dulu aja gitu. Dulu di banget ya untuk pengalaman orang-orang yang kesana. Ya 8 juta untuk awal mungkin akan kecil ya. Tapi akan bertahap naik juga kan ya. Akan ada perubahan secara pengalaman. Nah kalau dari nurse? Kalau dari nurse itu range-nya mulai dari 3.500 untuk yang pertama kali ke Saudi dengan satu tahun pengalaman kerja gitu. 3.500 kalau misalnya dia udah punya license, kan di sana kita ada ujian yang tadi ada mumaris itu bisa naik sampai 4.000 sampai 4.500. Kalau misalnya udah ex Saudi, misalnya aku nih udah 2 tahun nih, aku exit, aku apply lagi, itu bisa sampai 5, 6, 7, 8 8.000 bisa sampai. Iya. Bukan KD teman-teman ya. Sar ya. Bisa dapat 20 ke atas. 20 ke atas. Iya. Ya. Tapi untuk awal-awal ya lumayan juga ya untuk besar di ya. angka 3.500 satu sar sekarang 4.200 sekarang. 4.200. Bisa 16-an. Iya, 16-an bisa gitu ya. Wow, teman-teman yang di kesehatan juga nggak kalah juga ya. Kalau misalnya tadi di F&B, teman-teman dari background apapun bisa mencoba untuk masuk ke sana gitu ya tanpa harus sudah background. Tapi kalau dari kesehatan juga meskipun prosesnya cukup macam-macam, ada proses yang pengecekan data dan lain sebagainya, ternyata juga gaji gede juga di sana ya. Itu yang bikin teman-teman bertahan. Kak Widya akan berencana untuk extend lagi setelah 2 tahun? Ini kebetulan extend. Oh ini udah extend ya? Udah tanda tangan kontrak baru. Tetap lanjut di satu klinik itu. Jadi ini pulang balik lagi ke tempat yang lama. Oh gitu. Iya. Nggak boleh pergi sama dokternya. Ditahan. Udah biasa soalnya. Udah ngeklop lah kerjanya. Karena orang Saudi itu teman-teman kalau dia tuh kalau udah trust dia bakal sekuat itu ini. Iya. Gimana caranya dia? Gimana caranya? Kamu mau gaji berapa aku bayar. Yang penting kamu stay di sini. Wah. Gitu. Jadi. Gimana? Jadi sebisa mungkin kita kasih pelayanan yang memuaskan, yang baik gitu, nanti mereka akan trust dengan kita dan akan menggaji sesuai dengan apa yang kita inginkan. Segitu. Menarik. Di F&B juga gitu? Sama.
Sama juga. Sama, Ya? so far orang Termasuk Arab yang begitu. dipegang banget ya. Iya. Nah, kalau sekarang berarti 1,5 tahun ini balik di sini Balik. udah selesai atau nanti akan kembali lagi? Kembali lagi. Kembali lagi. Insyaallah kembali lagi. Ke tempat yang sama juga. Yes. Oke. Berarti awal-awal kontraknya juga langsung 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya banyak. rata-rata ya biasanya. Oh, berarti kan sekarang udah kontrak baru. Belum. Nanti 2 tahun baru, Clara baru 1,5 tahun. Heeh. Nanti 2 tahun baru di Januari. Januari lagi. Oh. Jadi gitu. tapi kebetulan di company Clara tuh udah 1 tahun, mau pulang boleh. Kayak gitu. Jadi Jadi annual vacation Terserah. diambil di awal kali ya. ya. Oh gitu. Jadi apa namanya itu juga bisa dilakukan juga ya, tergantung kita negosiasi dengan Betul. HRD-nya kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya ada kebutuhan mendadak, kamu kan bisa pulang nggak ya? Bisa. Kayak misal Kalau akan memotong ini, akan memotong vacation. Maksudnya kebutuhan mendadak tuh misalnya dari kitanya. ada keluarga nikah atau Oh, mungkin ada kejadian dari apa. ada misalnya keluarga sakit, kalau di Clara tuh ada namanya emergency exit. Hmm. Itu di luar dari cuti. Biasanya emergency exit itu bisa diambil maksimal 2 minggu. Iya maksimal Hmm. sama. Ya, 2 minggu ya. 2 minggu ya. Dan setelah itu ya udah Balik. biasa lagi. Itu di luar cuti, di luar kerja dan itu boleh emang datang ada. tanpa harus Ya. proses kayak jauh-jauh hari Ya. berarti ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman takutkan juga ya, kalau misalnya aku jauh dari keluargaku, ada apa-apa di keluarga itu kan pasti akan jadi pikiran juga ya. Ya. Ternyata ada sistem emergency exit. Oke. Ini menarik nih. Ngomongin tentang budaya nih, culture shock nih. Culture shocknya kita pasti tadi kan udah masalah mental nih, udah culture shock juga satu nih. Selain itu, ada apa di sana? Yang paling kerasa, yang paling diingat, yang paling kayak, ternyata gini banget di sini. Selain nggak bisa bahasa Arab ya, maksudnya ternyata di sana pengantarnya bahasa Inggris juga aman gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Ada nih. Senyummu adalah maut. Oh iya, ya kan? Senyummu adalah maut. Jangan pernah senyum ke suami. Even itu pasien, misalnya pasien datang dengan suaminya, terus kita ramahnya orang Indonesia tuh jangan dibawa ke sana. Iya. Oke, why? Karena cemburunya tinggi sekali di sana. Jadi kayak misal silahkan gitu, istrinya langsung gini. Jadi ya mungkin Fadol udah gitu aja. Jadi kayak muka datar aja kayak gitu. Karena di sana kan sangat membatasi ya antara komunikasi laki-laki dan perempuan. Sama. Jadi itulah senyummu adalah harimau. Iya, kayak orang Indonesia kan terkenal tuh ramah Ramah. banget. Kayak Benar. apalagi di hospitality tuh kayak, selamat datang, kayak Iya, gitu, gitu. senyum apa. Ternyata pas nyampe di sana, jangan terlalu senyum. Iya. Karena cowok. jealous di sana tuh benar-benar tinggi banget. Apalagi kayak kita, kayak aku di restoran Iya. misalnya suaminya duduk di sini, aku istrinya di sini, terus kita as waiters di tengah gitu. Jangan sampai berdiri terlalu dekat dengan suami. Jadi mengarahkan ke arah istrinya. Iya, kalau perlu ngomongnya juga ngadepnya ke istrinya aja. Betul, Suaminya seperti dianggap tak ada Iya. gitu. Dia ngomong apa tapi kita Coba dianya ke ya istri. gitu Betul. gitu ya gitu. Oh. Coba emang limit banget. Jadi biasanya kita yang Iya. Iya. Kalau di Saudi memang kayak harus ketahan gitu. Padahal orang Indonesia udah terkenal ramahnya. Iya, ramahnya Iya. gitu. Tapi di mereka tuh terlalu jealous banget di sana. Oke. even nggak semua ya, ada juga Iya. yang kalau misalnya pasien laki-laki yang belum berkeluarga atau sendiri datangnya kita boleh conversation, Ya. tapi asal jaga jarak aja, kita bisa imbangin sendiri aja gitu kayak. Iya. Dan katanya kalau ini pengalaman seseorang yang pernah bekerja di sana juga ya, bilangnya kayak kalau jadi cewek, kalau biasa di baik di sana harus belajar judes katanya. Kayaknya untuk jaga diri kita, bentengin diri. Karena Melimit ya. iya, limit ya. Maksudnya bukan untuk menggoda, tapi mungkin nggak tahu kenapa istilahnya kayak bilang cowok-cowok sana gampang tergoda tanpa kita menggoda gitu istilahnya kayak gitu. Betul. Iya, kita harus judes, makanya itu senyummu adalah maut. Itu Bukan hanya untuk yang sudah beristri aja, tapi ya ke cowok juga gitu ya. Karena kita senyum dikit aja dikira kita interested dengan dia. Betul. Gitu. Iya. Iya. Jadi harus hati-hati. Rasanya ya film ya gitu. Iya, Senyum hati-hati. adalah maut. Betul. Oke. Itu catatan teman-teman ya. Kalau mau ke daerah Arab Saudi manapun, Timur Tengah maksudnya ya, itu senyum adalah maut. Jadi dijaga senyumnya kayak standar aja kayak. Iya. Tapi nggak judes juga. Iya, Nggak judes juga. juga. Jangan, Gitu ya. jangan. Kalau ke sesama pasien cewek kita kayak kifat, kita cipika-cipiki kayak gitu. gitu. Enak di Ramah sana banget. kayak gitu, Ramah ramah banget sebenarnya, kalau ramah. cewek sama cewek. Heeh. Kebanyakan pasien-pasienku dulu gitu. Agak beda ya. Di Indonesia soalnya cewek sama cewek kan judesin di sini. Maksudnya kan itu berbeda gitu. Iya. Emang tipikalnya. Oke. Ada lagi yang dirasakan yang paling berbeda? Mungkin cuaca. Ya. Culture shock Ya. cuaca itu. Karena Summer musim panas itu, itu sampai summer. Sekarang lagi summer, makanya saya pulang. Karena kalau panas itu Sama. sampai Ya, sama kenapa kan. pulang bulan ini? Ya salah satunya Karena menghindari summer. summer. Berarti di Indonesia sekarang panas tuh kayak nggak ada apa-apanya. Enggak.
Terakhir sih Iya, ada pulang itu bedanya. udah 43 di Kuwait. Kalau di aku tuh panasnya bisa sampai 59 Kak. Iya, itu nanti di 59. Agustus dan di Juli Agustus ya. kali ya. Iya, the Juli highest. Agustus itu Itu puncak-puncaknya puncaknya panas. panasnya. Wow, sekarang puncak haji lagi ya. Ya. Iya, Dan makanya. masyarakat, aduh semoga sehat-sehat ya warga Amin, Indonesia yang iya. sekarang sedang berhaji dan semoga pulang dengan selamat semuanya. Amin. Oke, tadi dari kebiasaan dan juga dari cuaca. Kalau belanja aman, Itu aman banget sih. pasar-pasar juga seperti Nah, kayak itu gitu salah juga. satu kenapa pilih Saudi juga. Karena kita nggak usah worry kalau mau belanja, nggak ada maksudnya makanan haram gitu-gitu kayak apa ya, kita tuh Tidak perlu Tidak perlu dipertanyakan dipertanyakan. halal haramnya. mau ambil Ya. apapun ya udah pasti, karena makanan-makanan yang tidak halal nggak Nggak akan ada. masuk Nggak ke akan Saudi. masuk ya. Kuwait juga kan Sama. seperti itu. Kuwait itu dilarang alkohol sama haram tuh nggak boleh. Ah gitu. Jadi yang disediakan semuanya juga semuanya udah pasti udah halal semuanya ya gitu. Betul, jadi Oh, itu sih menarik. salah satunya enaknya. Tapi nggak ada kasus-kasus macam-macam kan di sana? Kasus macam Yang berhubungan dengan makanan ataupun kayak ada orang penyelundupan makanan gitu. so far nggak ada sih sampai saat ini. Benar-benar ini ya batasannya sangat kuat ya. Apalagi F&B izin mungkin sangat ketat ya terkait dengan pasokan yang masuk juga gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya dari kakak sendiri ini terakhir, ada nggak apa yang pengen disampaikan ke teman-teman calon perantau global yang pengen berangkat juga nih ke Arab Saudi ataupun ke Kuwait atau negara yang lain di Timur Tengah? Kira-kira apa yang mau disampaikan? Pesannya mungkin atau mungkin ada sarannya atau apa yang harus disiapin sama teman-teman? Silakan, siapa dulu? Kakak dulu aja deh. Apa ya, kalau emang mau berangkat itu ya diniatin, cari tahu, jangan males cari tahu kayak apa sih syaratnya, apa sih, apakah kayak PT-nya atau agensinya itu baik atau enggak, pokoknya harus bener-bener cari tahu, baca, jangan males baca, terus niatnya itu dibulatkan, jangan setengah-setengah gitu. Kalau Clara sih agak menyesalnya kenapa baru berangkat gitu. Selagi kamu bisa berangkat, punya pengalaman, punya bisa support yang bisa ngedukung kamu ke luar negeri kerja, do it now. Kalau dari Clara itu. Jadi jangan ditunda-tunda. Iya. Ya. Kalau misalnya nyesel itu nggak bisa balik lagi soalnya waktu ya. Betul. Oke. Jadi kalau dari pesan utamanya Kak Clara adalah segera teman-teman kalau misalnya punya niat dimantapin lagi. Kalau memang sudah yakin mau berangkat ya udah langsung berangkat aja gitu ya. Apalagi teman-teman sekarang butuh pekerjaan di Indonesia juga banyak yang belum bekerja gitu ya. Dan kesempatan sangat terbuka luas buat teman-teman untuk ke Kuwait juga sekarang masih buka juga ya, banyak ya. Masih. Yang paling banyak sekarang Profesinya barista, nurse juga buka, dia waiters juga buka. Buka juga di sana ya. Nah, itu jadi Spa terapis juga banyak buka juga. Ini nih spa terapis nih. Ya. Itu juga banyak juga ya. Karena banget. banyak juga teman-teman nih yang cerita kemarin nih kali ini. Jadi aku ketemu sama beberapa orang, dia sambil ngisi waktu luang mereka jadi terapis juga, mereka belajar untuk pijat. Iya. Jadi untuk harapannya sih untuk buka usaha sendiri. Cuma kalau misalnya ternyata bisa kerja di sana, itu skill yang bagus ya yang dimiliki saat ini. Oke, thank you Kak Clara. Silakan Kak Widi. Kalau aku pesannya untuk teman-teman yang belum berangkat gitu atau masih yang ragu kenapa harus pilih Saudi gitu, teman-teman bisa cari di sekarang sosial media banyak banget orang-orang di Saudi tuh nggak semenyeramkan itu kok gitu. Jadi kapan lagi, jangan ditunda-tunda mumpung lagi ada peluang. Insya Allah kita berangkat jadi migran, pulang jadi juragan. Wah, udah jadi tagar nih ya. Iya, jadi gitu. Jadi kalau kalian punya skill, jangan ditahan. Lepaskan, buktikan kalau kalian tuh memang pantas layak mendapatkan upah yang sesuai dengan profesi kalian. Kemampuan kita juga. Kemampuan kita juga. Lebih dihargai di sana, siapa tahu teman-teman dia itu juga sebenarnya juga mendukung Indonesia juga ya untuk ke sana. Nama Indonesia juga jadi bagus karena banyak bisa supporting negara-negara yang ternyata produknya udah nggak banyak atau secara profesi juga butuh banyak orang dari imigran juga gitu ya. Betul, karena itu ini kemarin juga waktu pertama kali Widi datang ke Saudi, naik kayak Grab gitu di sana, itu kayak kerja di mana? Ditanya sama supirnya, di Sarika apa? Kerja di rumahan. Jadi terkenalnya itu orang rumahan, kerja-kerja kayak pembantu kayak gitu. Tapi sekarang setelah 2 tahun di Saudi, kemarin itu terakhir naik taksi, mereka bilang di klinik mana? Jadi otomatis sekarang 2 tahun ini kayaknya sudah ada perubahan. Nih. Nama Indonesia mulai bagus. Karena kan nama Indonesia
awal-awal Iya, di Saudi betul. kan agak itulah Iya, miring gitu, ya, ha. agak miring gitu. Betul. Jadi sekarang tuh dengan adanya tenaga kesehatan datang ke sana, bukan hanya tenaga kesehatan aja ya, ada F&B juga di sana, ada segala macam profesi yang udah terlatih. Jadi menambah nama harum Indonesia. Jadinya tidak seperti dulu ya. Jadi ya Indonesia juga harusnya bangga dengan para pekerja migran yang sudah profesional. Betul. Dan sekarang juga aku percaya juga kalau misalnya teman-teman tanya, Arab Saudi masih aman nggak sih? Aman. Karena udah beda lagi pandangannya. Iya, Dan kita lebih dihargai oleh teman-teman dari luar negeri. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak waktunya Kak Widi, Kak Sama-sama. Clara. Ini kita masih ngobrol-ngobrol karena ngomong